Di hati Jokowi tidak ada rakyat. Bahwa Pak Jokowi itu politiknya politik kebangsaan. Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi udah ngegarap 521 proyek infrastruktur di sektor transportasi. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media dan tentunya masih barengan sama Ajib-Jib di sini. Dan seperti biasanya nih kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini ya. Nah, kali ini ada yang menarik nih. Jadi menariknya kali ini tuh ya, kawan-kawanku, ada cuplikan bagaimana hebatnya Pak Jokowi, transformasi Pak Jokowi di eranya Pak Jokowi ini ya maksudnya di sektor transportasi. Ya, kira-kira apa tuh? Yuk langsung kita tonton videonya berikut ini. Transformasi sektor transportasi di era Jokowi bikin Indonesia makin melesat. Selama 10 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi udah ngegarap 521 proyek infrastruktur di sektor transportasi. Bayangin, nggak tanggung-tanggung, sebanyak itu proyeknya, dari darat, laut, udara, sampai kereta api. Semuanya dikerjain buat bikin Indonesia makin terhubung dan maju. Setiap sudut Nusantara, dari kota besar sampai daerah-daerah, dapat sentuhan pembangunan yang bikin hidup kita jadi lebih mudah dan pastinya berdampak besar buat ekonomi. Dari total 521 proyek itu, 157 proyek ada di sektor darat. Ini termasuk pembangunan terminal-terminal baru, revitalisasi terminal yang udah ada, sampai pelabuhan penyeberangan buat konektivitas antar pulau. Hasilnya, waktu perjalanan lebih singkat dan biaya transportasi lebih murah. Bisnis lokal juga makin berkembang karena akses distribusi makin gampang. Sektor kereta api kebagian 80 proyek, termasuk jalur kereta pertama di Sulawesi, LRT di beberapa kota besar, dan pastinya kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek-proyek ini nggak cuma bikin kita bisa bergerak lebih cepat tanpa macet, tapi juga ngurangin polusi karena lebih banyak orang pindah ke transportasi umum yang ramah lingkungan. Di laut, ada 193 proyek yang bikin Indonesia makin solid sebagai poros maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan baru dibangun, pelabuhan lama direvitalisasi. Semuanya demi memperkuat konektivitas antar pulau. Dampaknya, distribusi barang lebih lancar, ekonomi maritim kayak perikanan makin tumbuh, dan mobilitas antar pulau jadi lebih gampang. Sementara itu, di sektor udara, ada 91 proyek yang bikin bandara-bandara baru muncul di berbagai daerah, plus perbaikan bandara lama biar lebih aman dan nyaman. Ini jelas ngebantu banget buat akses ke daerah terpencil, dan pastinya ngebuka peluang baru buat sektor pariwisata. Wisatawan domestik maupun internasional makin gampang buat traveling, dan usaha-usaha lokal di sekitar destinasi wisata pun ikut berkembang. Jadi, dari 521 proyek yang udah dibangun, semuanya nggak cuma bikin kita lebih gampang berpindah tempat, tapi juga ngasih dampak ekonomi yang nyata. Lapangan kerja baru, bisnis lokal tumbuh, distribusi barang lebih cepat, dan harga kebutuhan jadi lebih stabil. Bahkan, pendapatan negara dari sektor transportasi juga melonjak gila-gilaan. Dari yang tadinya 1 triliun rupiah, sekarang udah tembus 10 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur ini jelas bikin Indonesia nggak cuma makin terhubung, tapi juga makin siap menghadapi masa depan yang lebih cerah, makin siap menjemput Indonesia maju. Tuh, itu tadi narasi bagaimana selama 10 tahun ini Pak Jokowi sudah luar biasa sekali membangun kesana kesini ya kan, membangun infrastruktur yang pada akhirnya nanti akan kembali balik kepada mereka. Jadi ini suatu yang menurutku keren banget ya kan. Tapi meskipun ada nih orang-orang yang memuji Pak Jokowi karena kebijakannya, karena transportasinya di eranya Pak Jokowi ini, masih ada juga loh orang yang membenci Pak Jokowi. Contohnya satu ini. Dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan fakta-fakta palsu. Sehingga banyak orang terkesima. Nah, 9 tahun selain soal itu, ya demokrasi dipreteli, dirusak. Yang kedua, KKN zaman Jokowi ini lebih ganas, lebih vulgar dibandingkan zaman Pak Harto. Kita kan semua dibikin susah sama Pak Harto. Dan Pak Harto sangat otoriter, tapi di hatinya masih ada rakyat. Makanya uang dari migas
rezeki dari minyak beras. Hatinya masih ada buat rakyat. Pemimpin Indonesia setelah Pak Harto juga kayak gitu, masih ada hati rakyat, ya, bahwa yang besar menikmati, iya, tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merakyat. Kita ketipu dengan tampangnya, dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan tampangnya Pak Jokowi katanya merakyat. Beliau pribadi pun menurutku juga sangat merakyat gitu ya, tidak seperti yang dikatakan tadi gitu. Soalnya kalau kita pikir-pikir, semisalkan nih Pak Jokowi sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, gimana ya, antusiasnya orang-orang tuh setiap kali bertemu Pak Jokowi masih sama gitu loh. Jadi kayak tidak masuk akal sekali ketika Pak Jokowi itu merakyat, dia cuma ada maunya, bukan kok aslinya itu kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih kawan-kawanku? Coba ya tulis di kolom komentar. Tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Bahwa Pak Jokowi itu politiknya politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Politik kebangsaan itu apa? Semuanya untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kami di relawan alap-alap Jokowi ini tidak bisa ditawar lagi. Ya apa kata Jokowi tadi, kalau Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden, ternyata yang saya tidak sangka-sangka itu justru teman-teman itu merasa memiliki Pak Jokowi itu utuh. Jadi mereka, saya itu bukan karena Pak Jokowi jadi presiden Pak, tapi karena memang saya sangat hormat dan sayang sama Pak Jokowi. Ya kalau boleh nanti kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, sudah kembali ke Solo, apa boleh kami bertemu dengan presiden? Saya hanya melihat karena saya nanti sudah bukan presiden lagi. Haruskah ku berpasrah? Presiden, tentunya kami cinta banget sama Bapak. Tuh kayak gitu responnya masyarakat ketika bertemu dengan Pak Jokowi. Apakah hal itu menunjukkan kalau Pak Jokowi itu cuma pakai topeng aja, topeng kalau kelihatan baik-baik aja kayak gitu? Kayaknya perlu nonton satu ini dulu juga deh. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai banget. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang. Jadi antusiasnya gitu begitu luar biasa. Baru saja Om pergi dari Keva Menanu. Ini BTW guys, Keva Menanu itu baru pertama kali dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia sepanjang Indonesia merdeka. Keva Menanu, kamu luar biasa, sambutan begitu luar biasa. Nah, ini posisi waktu kami lagi sedang berjalan ke penjemputan lokasi Presiden. Presiden datangnya menggunakan heli dari ini tuh lagi di kantor bupati. Lautan manusia banget dari ujung sampai ujung, antusias warga. Semoga kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Keva Menanu ini bisa membawa kebaikan bagi seluruh masyarakatnya, terutama Keva Menanu dan sekitarnya. Salam Keva Menanu, sampai berjumpa di lain waktu. Tuh, antusias yang luar biasa dari Pak Jokowi yang katanya tadi apa? Iya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira sudah mulai kesel belum ini? Kalau belum, mari kita lanjut. Kalau sudah, istirahat dulu, baru habis ini kita lanjut. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Terima kasih.
Ya semoga Pak Jokowi tambah sehat ke depannya dan penggantinya mungkin lebih baik lagi, mungkin bisa melanjutkan estafet beliau. Pak Jokowi, aku tak punya hadiah untukmu, tapi aku punya kasih. Ya tulisannya ya. Ketika orang ajudan seorang melihat kebenaran gitu. Joko Widodo. Oh, ini yang Pak Syarif itu yang sering kali bersama dengan Pak Jokowi. His name is Joko Widodo, not Mulyono. Di postingannya ajudannya Pak Jokowi ini menarik perhatian banyak orang gitu karena di situ ada sebuah video di mana itu memperlihatkan perjalanannya Pak Jokowi dari dulu ya, masa kecilnya Pak Jokowi sampai Pak Jokowi menjadi presiden. Dan ada komentar menarik dari para netizen nih, kira-kira apa tuh? Coba kita baca ya. Jadi ini ada komentarnya begini. Ajudan terbaik, saksi hidup bagaimana seorang Pak Joko Widodo bekerja dengan tulus untuk bangsa Indonesia. Wah, setuju nih aku. Pastinya kenapa postingan tersebut di-share oleh ajudannya dan dengan caption tersebut menurutku ada ikatan kuat dari Pak Jokowi, antara Pak Jokowi dengan para ajudannya, sehingga kan ini ajudannya udah ngikutin Pak Jokowi kemana-mana gitu ya kan, sudah ngikutin kemana-mana, jadi pastinya udah tahu gitu loh, menjadi saksi bagaimana Pak Jokowi naik turunnya, bagaimana Pak Jokowi itu selama menjadi presiden mikirin rakyat terus dan begitulah ya. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali isu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Inilah rapor biru dan netral Presiden Jokowi versi lembaga survei LSI Deni JA. Dari kedua rapor penilaian ini, pencapaian Presiden Jokowi banyak membuahkan catatan yang positif. Berikut hasil catatan rapor biru dan netral yang diterima Presiden Jokowi. Rapor biru. 1. Produk domestik bruto, PDB, meningkat dari 891 miliar dolar Amerika Serikat, AS, pada 2024 menjadi 1,4 triliun dolar AS. 2. Skor indeks kebebasan ekonomi yang diukur The Heritage Foundation menunjukkan kenaikan dari 58,5 poin pada 2014 menjadi 63,5 pada 2023. 3. Indeks kemajuan sosial yang diukur Social Progress Imperative menunjukkan skor meningkat dari 61,65 poin pada 2014 menjadi 67,22 poin pada 2023. Raper Neutral. 1. Skor indeks persepsi korupsi stagnan atau tidak mengalami perubahan yaitu dari 34 poin pada 2014 dan 34 poin di 2024. 2. Skor indeks kebebasan pers yang diukur Reporters Without Borders mengalami penurunan dari 61,85 poin pada 2014 menjadi 51,15 poin pada 2024. Namun, ranking meningkat dari 132 menjadi ranking 111 dalam periode yang sama. 3. Skor indeks kebahagiaan diukur United Nations Sustainable Development Solutions Network, SDSN, dan Gallup Poll menunjukkan penurunan ranking dari 76 poin di 2013 menjadi 80 pada 2024. Namun, skor naik dari 5,348 poin di 2013 menjadi 5,568 poin di 2024. Nah, itu tadi sederet statement, sederet narasi dari mulai orang-orang yang menjelekkan Pak Jokowi, meragukan Pak Jokowi, tapi pada akhirnya dibungkam, bisa diperlihatkan dari Pak Jokowi bagaimana beliau ini memang benar-benar hebat ya kan, benar-benar keren, tidak sesuai apa yang selama ini dituduhkan seperti itu loh. Ini keren banget sih. Kira-kira gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.